Halo, balik lagi bersama saya Mula. Di video kali ini saya berada di Grand Duta City, tepatnya di Jalan Parung Bogor ya. Ini jalan provinsi. Kali ini saya ditemanin dengan Mbak Nisa. Halo Mbak Nisa. Ya, halo Mas. Nah, untuk Grand Duta City ini luasnya berapa ini Mbak Nisa? Untuk luas lahannya. Luas Jadi lahannya. Grand Duta City South of Jakarta ini luasnya total keseluruhan ada 200 hektar. Mas. 200 hektar. Dan saat ini kita lagi launching pengembangan untuk klaster Kaskada tepatnya. Oke, dan kali ini yang kita mau review ini untuk tipe apa ini Mbak? Kali ini saya mau ngajak Mas ini untuk review rumah di Grand Duta City South of Jakarta, tipe Victoria, luas tanahnya seperti lihat 72, bangunannya 69, dia memiliki lebar 6 dan panjangnya 12 meter. 12 meter, oke, kita mulai dari depan dulu nih Mbak Nisa ya. Ya. Ini kan kelihatan luas gitu ya, Ya. Ini bisa muat untuk Satu mobil ya? Dan 2 motor lah Mas. 2 motor, dan ini juga udah ada tamannya juga ya Mbak ya? Iya, betul. Terus ini untuk kanopi nih gimana nih, dapat nggak nih? Pastinya dong Mas. Jadi di Grand Duta City South of Jakarta sebenarnya untuk semua tipe unit kita dapat kanopi, kita juga dapat smart door lock, smart home system, dan pastinya kita udah siapin hal yang paling kecil yaitu tempat sampah. Oh ya, memang agak sedikit sepele tapi penting juga ya Mbak ya. Penting. Dan juga di sini semua fasilitasnya sudah underground, listrik, air, telepon semua underground. Jadi bisa dilihat nggak ada semrawut kabel atau segala macem. Jadi memang kita bangun ini semuanya udah rapi. Ah gitu. Jadi ini juga kalau dilihat row jalannya juga lebar ya Mbak ya. Bisa 4 mobil ya. 4 mobil berarahan gitu. Kita agak kesini dikit nih Mbak Nisa. Jadi kita lihat-lihat depannya dulu, fasad depannya. Ini konsepnya apa nih, rumah dari Victoria ini? Sebenarnya kita konsepnya itu hunian rumah tropis ya. Jadi sirkulasi cahaya, udara itu maksimal. Jadi keluarga itu bener-bener bisa dapat semua kebaikan dari alam lah Mas. Iya, maksudnya ini di sini tuh kelihatan banget jendelanya besar-besar, kacanya juga lebar-lebar gitu ya. Jadi untuk sirkulasi udara dan juga untuk pencahayaan yang nanti di dalamnya gitu ya Mbak Nisa ya. Oke Mbak Nisa, kita ke bagian carport dulu ini Mbak Nisa. Nah, nih kelihatan di carportnya juga lebar ya, yang tadi Mbak Nisa sebutkan bisa 1 mobil dan 2 kendaraan motor gitu, dan ini juga udah ada tamannya nih. Tamannya ini udah termasuk nggak sih Mbak Nisa? Kalau untuk bangunan Victoria standar, ini tamannya bener di sini samping batasnya itu yang abu-abu, karena kan kita bangunannya double dinding, jadi pemisahnya itu yang abu-abu. Yang abu-abu itu ya, benar-benar. Dan di sini kita juga lihat masih ada sisa untuk terasnya ya, ada terasnya sebelum masuk ke dalam, masih ada terasnya di sini. Dan ini ada batu-batu kali gitu ya Mbak? Betul. Biar ornamennya lebih cakep lagi. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ya Mbak Nisa ke dalam. Interiornya seperti apa? Pasti teman-teman juga penasaran nih, dalamnya seperti apa. Yuk! Wah, kita tutup dulu ya. Nah, ini adem banget ya Mbak Nisa ya. Ya, ini untuk ceilingnya nih berapa nih Mbak Nisa? Sekitar 3 lebih sih. 3 lebih ya, makanya adem banget kalau di dalam ini tadi. Nah Mbak Nisa, ini untuk yang tipe Victoria ini ada berapa kamar tidur nih dan kamar mandinya nih? Kalau untuk tipe Victoria ini kita ada 3 kamar tidur dan ada 2 kamar mandi, 1 kamar tidur di bawah dan 1 kamar mandi di bawah juga. Jadi yang 2 ada di atas, 1 kamar mandi ada di atas. Oke, kita mulai dari ruang tamu dulu nih. Ini nyaman banget nih Mbak. Ini juga ada furnisnya seperti ini untuk inspirasi gitu ya Mbak ya? Iya betul, untuk inspirasi hunian tipe Victoria. Jadi kalau konsumen beli tipe ini, jadi udah ada bayangan lah kira-kira nanti furnisnya seperti apa aja. Gitu. Tapi kalau misalkan saya mau beli di sini dengan furnis itu boleh nggak?
Nggak bisa sih, tapi paling kita bantu ada tenan furniture yang bisa nanti bisa kerjasama gitu ya? Iya. Oh gitu ya, karena kan kadang orang pengen beli rumah itu karena udah tampilannya bagus, sekalian pengen beli furnisnya gitu Mbak Nisa ya. Oke, dan kita geser ke kiri nih, samping kiri Mbak Nisa nih. Nah untuk kiri ini apa ini? Kamar ini tidur? Kamar tidur. Jadi kamar tidur bisa buat kamar tidur anak. Kita masuk aja biar kelihatan ademnya. Atau ruang gitu. kerja, atau kamar tidur untuk tamu kalau ada tamu datang, keluarga. Kelihatan minimalis banget ya Mbak Nisa ya. Memanfaatkan ruangan dengan baik ya, dari furnisnya juga udah cakep banget. Dan ini apa ini Mbak Nisa? Ini tempat tidur lipat Mas. Oke, jadi ini bisa multifungsi ya. Yes, bisa buat main anak, atau bisa buat mini office kerja, bener. Terus ini juga bisa dimanfaatkan buat tempat tidur. Iya. Mungkin kita coba buka dulu nih Mbak Nisa. Boleh Mas. Oke. Dan ini juga nggak perlu nyeting-nyeting ya. Iya. Bawahnya dia langsung otomatis. Iya. Awas Mbak Nisa, kejepit. Iya. Ya, kita turunin dulu. Seperti Wes. Nah ini keren banget ya, bisa memanfaatkan ruangan dengan baik dengan tempat tidur yang seperti ini. Bayangan desain untuk konsumen yang ambil rumah tipe Victoria sehingga bisa memanfaatkan setiap ruang. Oke, dan di sini juga ada jendela yang lebar juga ya Mbak? Iya. Jendela fix di bawah dan jendela yang bisa dibuka. Iya. Gitu untuk sirkulasi udaranya teman-teman. Jadi sehat rumahnya. Betul, di sini nggak ada kaca yang lebar itu biar kelihatan ruangan itu kelihatan lebar, luas gitu Mbak Nisa. Dan kita tutup lagi aja deh biar bisa buat main anak. Dan di sini juga ada apa, lemari Mbak ya? Betul. Ada lemari yang cukup, terus di bawahnya ada storage untuk menempatkan mungkin buku-buku atau mainan gitu ya, kalau misalkan buat anak gitu ya Mbak. Betul. Nah, kita kemana lagi nih Mbak? Kita ke depan ke dining room Mas. Ke dining roomnya? Ya. Oke, kita geser dulu, keluar dulu. Ini bisa dijelaskan ini Mbak Nisa, ini kan terhubung gitu ya Mbak Nisa? Betul. Nah, gitu. Untuk ruang makan, paling ini emang sengaja dibuat gini karena buat bayangan konsumen. Karena ya meminimalis ruangan yang jadi bagaimana caranya supaya ruangan itu bisa menempatkan furnish dengan baik gitu ya. Betul. Oke. Dilipat Mas. Oh ini juga bisa dilipat ya? Iya. Dan ini juga bisa buat 4 kursi atau 4 orang ya di sini ya? Betul. Ini jadi benar-benar setelah selesai sarapan, ini bisa makan bisa ditutup gitu ya? Iya. Oke. Buat inspirasi untuk rumah tipe Victoria dengan luas tanah 72 ya. Kita ke depan dulu nih, depan saya nih. Dapur. Ini ada kitchen area atau dapurnya nih. Oke Mbak Nisa, kita ke dapurnya. Di sini ada top table, di bawahnya ada storage, di atasnya juga ada storage. Di sampingnya juga ada ini kulkas juga. Nah ini, kalau ini yang kita dapat misalkan beli itu dapatnya apa nih? Yang pastinya sinknya. Sinknya? Betul, itu aja sih Mas. Jadi standar ya, kalau misalkan beli rumah itu dapat top table dan sinknya gitu ya Mbak ya. Dan ini juga menempatkan furnishnya itu tepat gitu ya, kelihatan clean gitu ya. Dan di depan saya juga ada jendela itu buat biar asap kalau masak apa bisa keluar. Betul, buat sirkulasi udara yang di kitchen area ini bisa lebih bagus lagi gitu ya. Oke, nah kita selanjutnya kemana nih Mbak Nisa? Ini di depan ada taman. Taman? Itu multifungsi, bisa buat jemuran, buat mencuci, atau buat duduk-duduk santai. Bisa buat garden, mini garden gitu ya. Garden. Ini yang contohnya ini ada vertical gardennya gitu ya Mbak ya. Betul. Buat nongkrong-nongkrong. Buat nongkrong-nongkrong sama keluarga juga asik ya. Jadi terbuka gitu ya. Kalau misalkan di atasnya mau dikasih kanopi lagi biar nggak kehujanan juga bisa ya Mbak Nisa ya. Kolam ikan bisa. Oh kolam ikan juga bisa. Taman kecil gitu juga bisa. Oke Mbak Nisa. Kemudian kita ke mana lagi? Ke toilet di bawah ya? Di bawah tangganya. Oke, kita geser lagi. Nah, ini konsepnya agak turun gitu ya Mbak ya? Iya, karena menyesuaikan tanahnya kan tadi dari depan kita nanjak ke atas kan. Oke, saya cek dulu deh toiletnya seperti apa. Jadi agak turun gitu ya. Turun terus di bawah tangga ya, memanfaatkan ruangan dengan baik lagi ya, sekali lagi. Dan di sini juga sanitarinya juga lengkap banget. Semua dari Toto, ada shower, ada
kloset duduk dan juga udah ada jendelanya ya buat sirkulasi udara. Nanti ada pintu Mas pastinya, ini kan karena rumah contoh jadi dimudahkan biar konsumen bisa warawiri. Aslinya ada pintunya. Betul, karena ini rumah contoh ya, jadi pastinya nanti ada pintunya gitu. Oke, kemudian kita kemana lagi, Pak? Nah, ke lantai 2. Oke, kita ke lantai 2 dan di sini juga untuk naik ke lantai 2-nya itu udah ada tangga seperti ini ya, tangga railing besi. Dan di bawahnya tangganya juga udah parkit kayak gini. Dan ada kaca di atas tangga. Okay. Jadi tangga itu nggak kelihatan gelap, Mas. Betul. Jadi bukan hanya lampu, tapi cahaya masuk. Betul. Jadi nggak perlu dikasih lampu untuk tangga ya. Jadi udah ada kaca yang lumayan besar. Oke, yuk kita naik ya ke atas. Yuk, silahkan. Oke, Mbak Nisa, ini tadi ya yang sebutkan Mbak Nisa ada jendela yang gede gitu ya. Ada yang fix di atas dan di bawah bisa dibuka juga ya. Buat sirkulasi udara. Oke, gitu ya. Sip, kita naik ke lantai 2-nya yuk. Nah, ini kan kita udah di lantai 2 ya. Yang tadi disebutkan Mbak Nisa itu ada 2 kamar di lantai 2-nya. Dan kita mulai di kamar anaknya dulu ya Mbak Nisa ya. Siap, kita masuk dulu. Kalau di sini Mbak Nisa duluan yang masuk. Nah, di sini juga konsepnya sama ya Mbak ya, kelihatan minimalis banget, memanfaatkan furnisnya tepat gitu ya Mbak Nisa ya. Betul. Nah, di sini ada apa aja nih Mbak Nisa? Di sini bisa dilihat ada 2 jendela dari sisi yang berbeda, seperti biasa supaya pencahayaan masuk lagi, sirkulasi udaranya bagus. Dan ini juga kelihatan besar-besar ya jendelanya. Kalau yang satu itu mengarah ke depan, yang satunya mengarah ke samping. Dan ini juga bisa dibuka ya jendelanya yang atas, yang di bawahnya fix. Terus kita lihat juga di sini ada tempat tidur ya, mezanin di atas gitu ya. Dan juga di bawahnya ada tempat tidur juga ya. Ini ada 2 tempat tidurnya. Ini juga sama seperti yang di bawah, tapi kita nggak perlu buka ya Mbak ya. Iya. Kita jadi yang lipat sama seperti yang di bawah tadi ya teman-teman. Dan di sini juga bisa ditempatkan meja seperti ini atau juga meja belajar gitu ya Mbak Nisa ya. Oke, dan kita ke kamar utamanya ya. Oke, kita ke kamar utamanya. Ini juga ada selasar ya dikit gitu, jadi kalau pas naik ke lantai 2-nya nggak langsung masuk ke kamarnya gitu, lebih bisa privasi dulu di sini gitu. Ya, kita masuk dulu nih ke kamar utamanya. Ya. Nah, di sini itu kamar utamanya ya Mbak Nisa. Kamar utamanya. Kamar utamanya juga lebar juga ya Mbak ya. Iya. Nah, ini juga udah ditempatkan kasur yang gede juga dan juga furnisnya lengkap gitu ya. Ini jendelanya juga ada. Oh iya, jendelanya juga ada di kanan dan kiri. Dan lemarinya juga besar-besar seperti ini buat inspirasi teman-teman kalau misalkan beli rumah di Grand Duta City, South of Jakarta dan di tipe Victoria. Oke, dan kita selanjutnya kemana nih? Kita ke toiletnya, Mas. Oh, kita ke toiletnya ya, ke kamar mandi di lantai 2-nya. Iya. Oke, yuk. Toilet di lantai 2-nya. Di lantai 2-nya ini juga lumayan besar dan sanitarinya juga lengkap. Ada shower, ada wastafel, ada kloset duduknya juga. Kalau yang di bawah memang nggak ada wastafelnya ya tadi kita lihat di Kalau yang di atasnya ini udah ada wastafelnya ya, terus di bawahnya ada storage gitu. Dan di sini ada jendela yang besar buat sirkulasi udara. Betul. Dan kamar mandi juga pastinya ada jendela juga Mas. Iya, jendela yang bisa dibuka juga. Oke, dan selanjutnya kita ke taman atas. Taman atas, jadi bisa dimanfaatkan buat balkon mungkin ya. Balkon untuk bersantai. Oke, kita langsung aja nih Mbak. Oke. Nah, oh ini balkon tapi di belakang ya Mbak ya. Di atas. Sebagai ini bisa dimanfaatkan sebagai taman ya. Betul. Taman di lantai 2-nya gitu ya Mbak ya. Betul, untuk santai. Buat santai. Kerja. Buat kerja juga bisa ya di sini sambil melihat pemandangan gitu ya atau menghirup udara segar gitu ya. Betul. Nah, kita kan udah review semua nih dari atas, dari bawah sampai atas nih. Nah, kita ngobrol-ngobrol lagi lebih detail dari Grand Duta City ini yang tipe Victoria. Yuk kita turun lagi yuk. Mungkin cari tempat yang lebih menarik lagi. Oke, siap. Yuk. Ayo Mas. Yuk, turun yuk.
Ini kita lagi di marketing galerinya nih ya Mbak Nisa ya. Di Grand Duta City ini itu developernya siapa ini Mbak Nisa? Untuk Grand Duta City South of Jakarta, kita developernya itu Duta Putra Land. Dan Duta Putra Land itu udah lebih dari 38 tahun dan proyeknya juga udah lebih dari 35 proyek. Oh gitu. Dan tadi kan udah disebutkan itu luasnya 200 hektar gitu ya kurang lebih. Nah itu rencananya mau dibangun apa aja nih untuk yang di kawasan Grand Duta City ini? Jadi untuk di kawasan Grand Duta City South of Jakarta, selain kita bangun untuk hunian residence-nya, kita ada komersial area, kita ada perkantoran, kita ada banyak temas fasilitasnya, ada mall juga ada, dan pastinya ada the beach, kayak kawasan untuk wisata yang bisa dinikmati oleh umum, juga untuk penghuni dari Grand Duta City South of Jakarta juga. Oh gitu, dan kita nanti bahas sambil duduk aja ya, biar lebih menarik lagi. Yuk kita duduk menikmati indahnya Grand Duta City ini, yuk. Nah, Mbak Nisa, tadi kan disebutkan di sini ini udah seperti kota mandiri gitu ya. Luas banget areanya. Dan untuk aksesnya sekarang, aksesnya untuk ke sini itu lewatnya mana aja? Untuk akses kita paling gampang banget ya Mas, apalagi karena Grand Duta City South of Jakarta ini berada di Jalan Raya Jakarta Bogor, tepatnya ada di daerah Parung Bogor. Itu jalan raya provinsi besar. Nah, kalau dari arah Bogor sendiri, dari arah sebelah kanan itu bisa, dari arah Pamulang Lebak Bulus bisa, atau dari arah Depok lewat Jalan Raya Muhtar. Dan rencananya juga ada tol yang paling dekat ya dari sini. Betul, tol Bojong Kemang itu nanti dia tembus ke akses Desari, Andara sampai Blok M. Jadi sebenarnya Grand Duta City South of Jakarta ini dikelilingi sama banyak akses tol ya Mas, karena yang tol Pamulang sendiri, tol Desari yang sudah aktif, dan sekitar 600-800 meter dari Grand Duta City ini ada akses yang akan launching, yaitu akses tol Bojong Kemang. Oh gitu ya, dan kita bahas untuk fasilitas nih. Fasilitas yang ada di dalam Grand Duta City ini apa aja nih? Untuk fasilitas di dalam Grand Duta City South of Jakarta ini, kita nanti akan ada mall, ada komersial area, dan kita juga ada perkantoran. Nah, kalau di mall itu kan ada modern shop house, terus ada neighborhood mall, banyak sih Mas, macam-macam. Apalagi saat ini kita lihat di depan kita kan sudah ada The Beach ya. The Beach. Nah, ini fasilitas umum dari Grand Duta City South of Jakarta, bisa dinikmati oleh umum maupun juga untuk penghuni gitu. Dan untuk penghuninya di setiap klaster juga ada kolam renangnya. Ya Mbak? Betul, ada clubhouse-nya. Ada clubhouse-nya juga sama seperti ini gitu ya. Mbak Nisa, tadi kan yang kita review itu tipe Victoriana. Selain dari Victoria itu ada tipe apa lagi nih? Kita saat ini ada tipe Aira Plus, kita ada Victory, kita ada Madeira, kita ada Manoa, dan pastinya kita ada Alexandra. Dengan ukuran yang berbeda-beda ya tentunya. Sesuai kebutuhan. Oke, dan ini promonya ada nggak nih promonya sendiri kita menarik ya Mas. Kalau untuk promonya sendiri untuk yang satu lantai itu tanpa DP. Nah, kita ada subsidi biaya akad, free BPHTB gitu kan. Dan ada kalau akad on time konsumen itu dapat cashback 2,5 juta. Oh gitu. Dan pastinya setiap pembelian di Grand Duta City South of Jakarta itu nanti ada dapat Grand Lucky. Jadi di situ kayak semacam undian tapi nggak zong Mas. Jadi itu macam-macam, ada TV, ada kulkas. Itu pasti dapat ya? Pasti dapat. Jadi ngambil undian itu nggak zong gitu, tapi pasti dia dapat. Cuman apa aja mau AC, mau TV, mau kulkas itu hoki-hokian, tapi nggak akan zong. Oh gitu, itu tadi kan yang menarik. Ini yang saya tanyakan, ini yang lebih menarik lagi nih, mengenai harganya nih. Untuk harga di Grand Duta City South of Jakarta, kita starting dari 800 juta sampai 1,3 M. Oh gitu. Nah, oke, itu tadi penjelasan dari Mbak Nisa mengenai klaster Cascada dengan tipe Victoria.
Kalau misalkan teman-teman minat dengan perumahan di sini di Grand Duta City, langsung aja kontak marketingnya dengan Mbak Nisa. Nanti nomornya saya sertakan di bawah ya Mbak Nisa ya. Oke, mungkin segitu dulu reviewnya. Kalau misalkan teman-teman suka dengan video saya yang ngebahas tentang properti seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya biar dapat updatean video saya yang terbaru. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Ya, siap. Terima kasih semuanya.